Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat vokasi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi saya Ali di acara Ngopi Vokasi. Hari ini saya sengaja datang ke salah satu tempat yang luar biasa di Makassar, yaitu di Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sudah tidak asing lagi di Kota Makassar, yaitu di Widyaloka. Nah, nanti kita akan banyak bicara, kita akan berdiskusi apa saja sih yang ada di Widyaloka ini. Dan sekarang saya akan sapa pengelola sekaligus juga pemilik dari Lembaga Kursus Pelatihan Widyaloka. Assalamualaikum Pak Nirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ali. Bro Ali, gimana kabar? Oke, alhamdulillah baik-baik ya. Pak Nirwan ini sobat vokasi teman lama saya ini. Jadi intinya sahabat lama saya, dan tentunya tetap yang saya nilai, yang saya juga dalam sebuah pemahaman saya bahwa beliau ini sangat konsen sekali dan memang sebagai pelaku sekaligus juga pengabdi dalam dunia kursus dan pelatihan yang sampai saat ini masih tetap pengelola sebagai pengelola sekaligus juga pemilik dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Widyaloka. Nah, sekarang gini, saya panggil Pak Nirwan atau Bro Nirwan? Bro Nirwan. Bro Nirwan. Santai aja. Santai aja ya. Ya. Oke. Gini Bro Nirwan. Jadi terima kasih saya sudah diterima ini bertamu di Lembaga Kursus dan Pelatihan Widyaloka. Ya. Dan tentunya nanti teman-teman semua juga mengharapkan informasi-informasi terbaru ya dari Widyaloka ini apa saja gitu ya. Tapi untuk sesi pertama ini kita mau reunian dulu ya. Artinya lama tidak jumpa. Tentunya teman-teman di luar sana juga pengen tahu ya, kesibukan Pak Nirwan selama ini apa saja. Kemudian juga ya kalau boleh dibilang mungkin ya latar belakangnya lah. Selama ini karena saya yakin selama mengelola pelatihan ini tentunya kan punya dimensi banyak. Artinya kesibukan sekarang apa, atau kalau paling tidak istilahnya memperkenalkan diri deh. Supaya teman-teman sobat vokasi tahu, oh Pak Nirwan itu seperti ini. Oke, silakan tuh. Oke, terima kasih Bro Ali. Ya. Jadi teman-teman vokasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentunya terima kasih kepada Bro Ali yang sudah hadir di Widyaloka ya. Dan ini merupakan ya kehormatan buat kami ya bisa masuk ke channelnya Pak Ali. Yes, good ya. Ya, channel ini karena channel khusus materinya adalah tentang vokasi dan kewirausahaan. Bro Nirwan. Jadi tidak ada politik, tidak ada macam-macam. Pokoknya kita hanya mengupas tentang vokasi dan kewirausahaan. Ya, bagaimana kita meningkatkan skill, kompetensi daripada masyarakat. Baik teman-teman vokasi ya, saya perkenalkan nama saya Nirwan Hudri. Nirwan Hudri. Ya. Masih sama kayak dulu ya? Masih sama. Saya kira sudah berubah. Oke, jadi saya sebagai pengelola Widyaloka dan juga sebagai pemilik tentunya. Dan ini sudah sekitar 22 tahun, Bro. 22 tahun. Lama juga ya? Iya. 22 tahun. Seumuran dengan masa pacaran saya. tahun 90-an berarti ya? Iya. Tahun 90-an. Nah, jadi kita mulai 99. 99? Oke. Cocok. Karena saya masih ingat sekali, anak saya sekarang umurnya mungkin sekitar 20 tahun. 20 tahun. Jadi saya 2 tahun pacaran, akhirnya cocok sebab 99 tahun. Ya. Oke. Jadi itu, dan alhamdulillah sampai sekarang kami masih tetap bisa membantu masyarakat di dalam peningkatan skill dan kompetensinya. Dan tentunya ini merupakan hal yang yang berat juga sebenarnya. Betul, karena kalau yang namanya kompetensi skill itu kan berkembang terus kebutuhannya, tuntutannya harus ada namanya progressiveness ya. Progresif, ya betul. Dan selain di Makassar ini, Widyaloka Makassar, kami juga mengelola untuk Widyaloka Palu. Palu di Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Tengah ya, betul. Jadi itu kalau di sana sekitar 15 tahun. 15 tahun? Iya, dari 2005. 2005 ya? Jadi itu mungkin untuk sementara ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian itu tadi sejarahnya Widyaloka sudah
berumur lama gitu. Jadi istilahnya kalau dalam hal kompetensi, dalam profesionalisme sudah tidak diragukan lagi. Insya Karena Allah. tentunya sudah pernah mengalami pasang surutnya dunia persilatan di Vokasi. vokasi ya. Ya, betul. Oke, itu jadi perkenalan tentang pendidikan. Nah, kemudian nah ini sedikit mengulik tentang ketertarikan ya, Pak Nirwan ya. Kan saya lihat ini tidak semua orang punya kepedulian, punya ketertarikan dalam bidang kevokasian ya, apalagi kalau dulu kan berkembang ya, ada namanya lembaga kursus dan pelatihan, kemudian sekarang ada vokasi. Nah, apa sih daya tariknya buat Pak Nirwan mengelola lembaga kursus dan pelatihan ini? Ya, awalnya sih sebenarnya ya dulu karena memang waktu masih sementara kuliah itu diajak oleh dosen untuk mengajar waktu itu komputer. Otomatis di situ saya mulai terjun kepada yang namanya pendidikan vokasi. Dan setelah itu sekitar 2 tahun jadi membantu di dosen. Kemudian kerja di salah satu lembaga juga di Makassar sini, lembaga kursus dan pelatihan juga. Dan itu juga sekitar 2 tahun saya sebagai instruktur ya. Tapi awalnya jadi asisten dulu. Asisten dulu ya, ya semuanya mulai perjenjangan ya. Iya. Jadi asisten mungkin sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu baru diangkat naik jadi instruktur. Iya. Itu kalau boleh tahu tahun-tahun berapa itu? Itu 97. 97. Oh, iya, 97. Jadi di situ waktu masih masih Wostar. Ya, masih ingat. Lotus, ya. Itu masih kita pakai disket yang itu ya, yang disket, kotak itu ya. Benar, floppy disk. Ya. Iya. Nah, setelah itu masuk Windows dengan Microsoft Office itu mulai bergeser sampai sekarang. Sampai sekarang ya berkembang. Oke. Jadi dari situ. Nah, dan saya lihat juga bahwa ini adalah salah satu bidang yang memang apa istilahnya punya tantangan ya. Punya tantangan. Dan memang keinginan saya waktu itu ya sebenarnya sih hanya untuk ini mengisi waktu awalnya. Tetapi lama kelamaan wah ini menarik juga ya. Akhirnya ya dari situ ya. Dari situ akhirnya tertarik di situ dan kemudian akhirnya setelah punya pengalaman di lembaga kursus yang dikelola oleh orang lain, akhirnya terjun untuk mengelola lembaganya sendiri ya. Iya betul. Jadi waktu itu selama 2 tahun ya. Punya pengalaman di situ sebagai pengajar dan juga sebenarnya juga banyak membantu ke bidang lain. Jadi membantu di bagian pendidikan, kemudian biasa membantu di bagian customer service ya. Jadi ya setidaknya punya ilmu untuk pengelolanya. Ya. Seperti itu. Oke, jadi diawali dari ketertarikan menjadi seorang instruktur ya, artinya dilibatkan dalam proses pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan, kemudian juga karena dalam lembaga kursus dan pelatihan itu tidak hanya instruktur saja, ada namanya biasa kita sebut dengan tenaga kependidikannya ya. Betul ya. Tenaga kependidikan sehingga di situ kadang terlibat, akhirnya memilikilah bekal untuk mengelola lembaga sendiri ya. Oke. Kemudian kalau dari sisi memang dari situ ketertarikannya ya. Kemudian kan bergerak padahal dunia bisnis juga mulai berkembang gitu kan. Iya. Di sisi lain kan banyak mungkin di properti, di dunia bisnis yang lain. Kenapa tidak pernah tergoda untuk terjun istilahnya pindah di bisnis lain? Dan memang gini Bro Ali. Ya. Jadi pada saat tahun-tahun 90-an itu ya, 99 lah waktu saya mulai atau 97 pada saat saya jadi instruktur, memang yang namanya pendidikan vokasi skill itu memang lagi booming waktu itu. Oh iya, saya ingat sekali. Booming. Jadi orang itu berbondong-bondong untuk belajar keterampilan yang komputer khususnya waktu itu. Sehingga tidak ada lagi istilahnya melihat ke yang lain. Saya tahu. Nah, melihat yang lain itu enggak. Jadi properti apa enggak. Jadi kita fokus karena waktu itu memang ya pada saat masa-masa awal istilahnya lagi boomingnya istilahnya lagi seksi-seksinya ya. Iya, khususnya komputer. Khusus komputer waktu itu ya. Oke. Nah, kemudian pengalamannya selama 22 tahun ini ya. Apa sih sisi mungkin kan itu tadi ketertarikan, kemudian juga ada biasa yang menjadi triggernya Bro Nirwan apa?
yang menjadi trigger utama sebenarnya adalah bagaimana bisa membantu orang untuk bisa punya skill. Punya skill di situ ya. Jadi karena waktu itu kan juga memang kursus masih kurang, ya. Jadi saya bilang ini salah satu hal yang mungkin yang positif ini membantu orang untuk bisa terampil, bisa ya. terampil. Selain tentunya juga sebagai tempat berusaha. Berusaha istilahnya bisnis lah ya. Bisnis ya. Tapi di dalam bidang jasa pendidikan jasa dan pendidikan pelatihan, betul ya. Kita teman-teman sekalian, ternyata setiap orang punya trigger tersendiri, punya ketertarikan sendiri. Ya orang bilang katanya ya setiap orang punya passion masing-masing ya. Karena saya kan kalau latar belakang pendidikan kan sarjana teknik. Sarjana teknik juga. Elektro. Jadi elektro ya. Jadi sebenarnya kalau nyambungnya ke komputer itu tidak. Tidak juga ya, tapi karena juga. memang ada passion di situ, karena memang ketertarikan biasa itulah namanya biasa dibilang ya, ketika ditanya kenapa Anda suka itu? Ya karena suka. Nah, gitu ya. Terus sama ketika orang kenapa Anda cinta dengan itu ya? Ya enggak tahu karena saya cinta saja gitu ya. Nah, intinya adalah memang setiap orang punya alasan masing-masing ya, ketertarikan dan salah satunya adalah Bro Nirwan tadi menyampaikan bahwa ketertarikannya adalah bagaimana bisa membantu masyarakat ya khususnya generasi muda dalam mendapatkan skill di bidang komputer khususnya. Nah, nanti kita akan ulik program-programnya banyak sekali di Widyaloka ini. Nanti teman-teman bisa datang atau istilahnya nanti bisa mendengarkan obrolan kita hari ini. Program-programnya nanti Bro Nirwan bisa memaparkan apa saja sih yang ada di Widyaloka ini. Karena saya yakin dengan usia yang sudah tidak balita lagi ya, aturnya punya pengalaman dalam mengelola sebuah lembaga kursus. Dengan usia yang sudah tidak balita lagi karena sudah 22 tahun mengelola sebuah bisnis di bidang jasa pelatihan, tentunya banyak program-program yang bisa teman-teman nanti catat supaya nanti bisa dijadikan referensi ketika teman sendiri atau ada keluarga atau siapapun untuk mengembangkan diri di bidang keterampilan-keterampilan yang terapan. Nah, nanti kita akan coba mulai apa saja sih yang ada di Widyaloka ini. Nah, Bro, sekarang kita masuk di ini, Bro. Apa saja sih yang kalau orang tanya itu apa aja yang dibuka di Widyaloka ini? Tentunya kalau di warung makan kan ada menu-menunya. Nah, sehingga kalau di lembaga kursus pelatihan berarti ada program-programnya. Supaya teman-teman sahabat vokasi tahu apa saja yang ada di Widyaloka ini. Ya, jadi kami di Widyaloka ini ya, pada awalnya memang kami fokus di bidang komputer. Skillnya komputer, tapi setelah itu berkembang ke bidang-bidang kompetensi yang lain. Misalnya bahasa ya. Bahasa. Kemudian akuntansi. Kemudian manajemen, pengembangan diri dan sebagainya. Nah, tetapi begini, secara garis besar ya, kami membagi dari dua kelompok program. Satu yang namanya pendidikan profesi. Ya, dan satu lagi yang namanya pendidikan skill. Ya, jadi untuk pendidikan profesi itu adalah di mana nanti program ini akan mendidik ya peserta didik kita sehingga nanti dia terampil di salah satu bidang profesi kerja yang ada di kantor. Profesi. Jadi berbasis pada keprofesian ya. Keprofesian ya. Misalnya gini, dia ambil misalnya jurusan administrasi kantor. Maka nanti pada saat dia sudah selesai, semua pekerjaan-pekerjaan, tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran itu dia kuasai, dia bisa lakukan semua. Misalnya itu. Kemudian yang kedua misalnya akuntansi. Atau keuangan lah. Nah, semua nanti pekerjaan dan tugas yang di bidang keuangan itu semua dia bisa lakukan. Jadi itu namanya profesi. Nah, kalau skill ya itu mengacu kepada salah satu bidang-bidang keterampilan yang lebih spesifik. Lebih khusus. Nah, misalnya ingin bagaimana caranya menggambar teknik misalnya untuk anak sipil misalnya. Nah, mereka bisa ambil program yang namanya desain teknik. Itu. Jadi hanya satu aplikasi istilahnya satu keterampilan saja. Misalnya lagi ingin menguasai tentang networking. Nah, berarti dia ambil paket networking saja. Jadi itu dan durasinya juga beda.
Oh ya Nah, ya ya. kalau profesi itu minimal kita sampai 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 Itu. tahun. Oh, berarti terdiri dari berbagai Macam skill nanti. skillnya ya, jadi Iya, digabung lah. digabung ya, Oh, skill. oke. Kalau yang skill itu paling 1-2 bulan. Oh. Jadi iya, dua macam iya. itu program. Programnya ya. Nah, kalau mau saya sebut, kalau untuk bidang profesi itu sendiri, kita ada untuk jurusan sekretaris, administrasi kantor, kemudian akuntansi dan perpajakan, kemudian bisnis manajemen, teknik informatika, web design and programming, ya. Dan yang terakhir ini airlines atau pendidikan penerbangan. Nah, ini yang terakhir yang kami buka untuk pendidikan profesi. Oke. Kemudian yang kedua yang kayak skill tadi ya, misalnya komputer teknik, kemudian komputer aplikasi perkantoran, akuntansi dan keuangan, administrasi kantor ya. Kemudian coding ya, desain web misalnya atau desain grafis, multimedia, manajemen proyek ya, kemudian SAP 2000 ya untuk itu analisis teknik. Ada juga sekarang kita berkembang ke strategik ya, strategik digital marketing ya sekarang ya, gitu. Nah seperti itu. Jadi banyak. Jadi teman-teman sekalian sobat vokasi yang ada di luaran sana, jadi istilahnya kalau boleh dibilang lah one stop services ya, istilahnya satu layanan gitu ya. Semuanya ada. Jadi teman-teman sekalian, mulai yang sifatnya profesi, jadi profesi ini tadi disampaikan oleh Bro Nirwan bahwa di situ ada beberapa paket, kemudian dijadikan satu untuk mendukung salah satu profesi pekerjaan. Ya. Kalau mainnya dia mau sebagai sekretaris ya sekretaris, jadi di situ digabung ya. Kemudian ada yang khusus yang bisa diambil secara parsial ya, secara benar. sendiri-sendiri ya. Betul lah. Iya. Jadi pengembangan istilahnya adalah kalau dia mau hanya mempelajari komputer teknik ya, cuma teknis saja. Oke. Jadi itu tadi teman-teman sekalian beberapa program yang dikembangkan di Widyaloka, dan tentunya nanti kita ulik juga program-program ini kan tentunya dibuka setiap saat ya. Iya. Jadi untuk pendidikan profesi itu kalau yang 6 bulan berarti kita biasanya buka dua angkatan per tahun. 2 term per tahun ya. Kalau misalnya 1 tahun, otomatis perangkatan dibuka per 1 tahun. Per 1 tahun. Iya. Kalau untuk yang skill, pengembangan skill itu tiap bulan. Tiap bulan ya. Iya, tiap bulan kita buka. Dan sangat leluasa untuk memilih waktu belajar. Karena kami di sini untuk yang skill itu bisa ambil pagi, siang, sore atau malam. Tergantung dia punya waktu luang. Ya. Kalau misalnya sibuk pagi sampai sore bisa ambil malam. Kalau begitu juga misalnya sibuk siang sampai malam bisa ambil pagi. Nah, jadi fleksibel waktunya memang dirancang khusus waktunya memang fleksibel ya. Karena memang kan biasa kalau orang-orang yang yang punya kesibukan dan ingin menambah keterampilan ya tentunya dia jadwal kursnya di luar dari pekerjaan utamanya. Kalau proses sih sebenarnya kita ada beberapa macam ya. Misalnya untuk reguler. Reguler itu berarti belajarnya nanti di sini. Nah, kemudian juga itu reguler itu berarti kita dalam satu kelas nanti dengan jumlah minimal sekian nanti kita kelasnya jalan. Ada juga bisa privat kalau sendiri. Kalau sendirian ya? Sendiri ya. Dan itu bisa leluasa waktunya. Mereka tinggal pilih ini hari misalnya sore. Besok saya mau pagi. Nah, itu bisa agak lebih bisa ya? Iya bisa. Nanti tinggal pengaturan dengan instruktur sehingga nanti mereka betul-betul sangat dimudahkan. Iya. Ada juga in-house training. In-house training yang datang ke perusahaan ya? Perusahaan ya. In-house training ada juga. Jadi, untuk program-program sama juga? Sama juga, hampir semuanya. Kita ada semua, rata-rata itu komputer, tentang pengembangan diri ada ya, misalnya presentation skill. Itu biasa kita kantor. Oke. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi beberapa program memang semuanya intinya adalah di bidang keprofesian dan peningkatan skill ya. Dan kemudian dikelompokkan lagi mungkin lebih banyak di bidang teknologi, khususnya komputer, kemudian dan bisnis dan manajemen. Bisnis manajemen boleh. Oke, itu teman-teman sekalian.
Yes, pengembangan diri ya, karena kan kalau pengembangan diri ini istilahnya adalah sebagai menu yang tidak boleh lepas dari keduanya itu ya. Keduanya itu. Karena sekarang pekerjaan kalau tidak diikuti dengan pengembangan diri juga agak kurang maksimal ya. Dan ada juga satu Bro Ali ya. Kami juga selain pengembangan diri, kalau pengembangan diri itu kan bersifat pribadi. Betul, ya, untuk pribadi dia untuk tetapi ada juga kami sekarang buka adalah pengembangan karir. Pengembangan karir. Yang seperti apa lagi tuh? Ya, misalnya untuk pengembangan karir untuk meningkatkan karir mereka, bagaimana caranya misalnya dalam hal problem solving. Oh yes, ya, atau kreativitas thinking yang seperti itu. Nah, itu kan semua untuk bagaimana penunjang karir lah ya. Karir mereka. Dan itu memang mereka yang sudah bekerja ya atau yang sudah bekerja boleh, yang belum juga boleh. Ya. Setidaknya kan mereka akan nanti yang dituntut untuk pekerja kan sebenarnya produktivitas kerja. Oke, ya, saya tahu. Jadi kalau misalnya mereka masuk dengan kesiapan tadi, ada skillnya, ada pengembangan dirinya bagus, ada juga pengembangan karirnya, otomatis kan mereka sudah bisa lebih lebih komplit ya. Komplit. Jadi istilahnya kalau dia mau berperang tuh senjatanya banyak. Gitu. Senjatanya banyak. Iya benar itu. Jadi sudah punya senjata, pokoknya ready to do something ya. Nah itu teman-teman sekalian beberapa program yang dikembangkan di Widyaloka tentunya sangat mendukung pengembangan karir dan juga sangat mendukung pada pengembangan diri dan juga dalam proses pengembangan di keprofesian dan skill yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, kalau dari peserta Bro Nirwan, umur dibatasi enggak? Kalau umur tidak. Jadi kita juga ada mulai yang dari anak-anak ya. Anak ya, ada ya. Yang mungkin kelas 5 6 SD atau 4 SD itu mulai itu bisa nanti di coding kids. Mulai bisa di coding kids ya mulai. Jadi mereka anak-anak itu sudah bisa belajar bagaimana membuat program ya dari kecil. Jadi bentuk memang anak-anak yang seusia yang masih usia itu untuk mengenali program-program yang di komputer ya. Komputer ya, teknologi. Nah, dan mereka juga bisa kalau misalnya umur itu bisa untuk web misalnya, web sederhana yang bisa buat. Artinya bagaimana men-trigger mereka dia supaya punya keinginan ya di bidang IT ya. Saya kira itu teman-teman sekalian di sesi yang kedua ini tetap di channel Ngopi Vokasi.